session, we are going to listen to the presentations from our panelists, Rudolf Detu, Stepanus Aji, and Hardinan Syasiji. Each of the panelists will deliver their presentations around 10 minutes, and the Q&A session afterwards. And this session will be led by Bang Yuka Dian Narendra as the moderator for this session. Okay, here is a brief information about Bang Yuka. Bang Yuka is a lecturer, a music writer, a fine arts curator, independent music producer, and a researcher in the field of popular culture, nationalism, youth subculture, and especially metal music. And for the second session, we are going to use Bahasa Indonesia. This session will be like a public lecture. And for those Sinister and university students, you need to listen and learn from our speakers stories about the subcultural practices they have been involved in and how the cultural circuits take place. To Bang Yuka, please take your time. Okay, good evening, everyone. Greetings from Jakarta. It is almost 7 o'clock in the evening in Jakarta. Welcome to the public gathering session. In this session, we are going to have a discussion with three important persons whom renowned for their contributions in the subcultural scene. Okay. So before we go into the discussion, I would like to give you some opening remarks for about the session topic of the session. So the term DIY actually has a longer history than the DIY movement phenomenon in the 1950s and to 1960s. Approximately 300 years earlier, there have been initiatives to develop an interest in home-based practical work. There was a book called Mechanic Exercises by an English mathematician named Joseph Moxon, and published in 1683 to 1685. It was the origin of all modern DIY manuals. The book reveals drawing, printing and production, basic cartography, to the manufacture of learning aids for mathematics. Well, however, in the study of subcultures that is being developed in the second half of the 20th century, the term DIY is an important term that comes to the fore. Some consider this term to narrate the spirit of independence that surges among subculture actors, and seems to position the subculture to the subculture they live in as a counter to the dominant culture. This positioning has an ideological dimension that is often expressed in opposition to the dominant narrative. The strong expression of resistance in this context makes the term DIY meaningful as a mere method of resistance that rejects negotiation and anti-compromise. Others think that this term is a conception of a work method that relies on the strength of oneself or the collective. However, this method can only be successful if the actors can optimize the entire socio-economic, socio-political, and socio-cultural
networks that they have. In other words, the strength of DIY as a working method lies in the collaborative aspect and from this perspective, we can see how the subcultural community has the potential to become an arena for the encounters and contestation of various interests towards a larger agenda. This kind of arena, according to Stuart Hall, is a circuit of culture where representations and identities are produced, reproduced, consumed, and regulated. And as a multicultural country, uh, encounters and mixing cultures is nothing new in Indonesia, starting from the influence of world religions, Hinduism to Islam, Western colonialism, which opened the gates of modernization to the swift currents of global popular culture. Everything is interconnected, intertwined, and overlapping at the same time. The result is a cultural phase that is not only diverse but complex and sometimes absurd, paradoxical, and even beyond comprehension. Similarly, when we talk about how subcultures as punk, heavy metal, K-pop, and many others are articulated in Indonesia, we have like Islamic grindcore bikers, we have Kejawen black metal, or some hijabers who became cosplayers, and many others. If we include the issue of the central and the periphery relation in this discussion, the reading of the popular culture scene in Indonesia in general will be more complex. And as explained above, we can then imagine how the cultural circuit takes place. To understand it, we need to learn from the several case studies in Indonesia in this public discussion, and we will listen to the presentations from Harinansyah CG, who is popularly known as Ardi CG from Makassar, South Sulawesi, and we have Rudolf Detu from Denpasar, Bali, and Stefanus Aji from Solo, Central Java. All these three are important figures in the music subculture scene in Indonesia. In addition to their track record as subculture actors, each of them has also initiated several important subcultural events. RBCG, for instance, known as the initiator of Rock and Celebes and Private Tactics to Umasa Learning House. Ardi believes that cultural practices can connect society with education, participation, creativity, and also the economy. Rudolf Detu is a music journalist from Denpasar. He is known as a figure who raised the big names of like Superman is Dead and Navikula in the Indonesian rock music scene. Bli Detu, as I call him, is now actively managing Sanur House, a creative space that connects artists, innovators, thinkers, social entrepreneurs, and cultural actors in general, so that they can work together and collaborate. Lastly, Stefanus Aji. Besides being known as the vocalist of a metalcore band from Solo called Down for Life, Aji is also known as the initiator for Rock in Solo, or RIS. RIS is the largest metal music event in Central Java on an international scale. And as a metal subcultural activist, Aji, he believes in metal. So let us listen to their stories and chat through a Q&A session to get knowledge about the subcultural practices they have been involved in. Okay, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Bang Ardi, selamat malam Bli Detu, selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Malam Yuka. Hello everyone, Halo. thank you for inviting me here. Bli. Yes. Halo, Kita beli Ardi. minum nggak sih? Bisa. Salam Bli Detu, Mas Aji, Bang Yuka, Ya, dan semua Ardi. salam. Cheers dulu. Dingin di sini, cheers dulu.
Ya, cheers dulu ya. Wah, Pang. Pang, kamu nggak minum. oke. Selamat malam sekali lagi buat semua yang ada di ruang virtual Zoom ini. Sebagaimana yang kita sudah bicarakan sebelumnya, ketiga narsum akan bercerita dulu sedikit tentang apa yang akhir-akhir ini sedang dilakukan gitu, atau mungkin bisa bercerita tentang perkembangan terakhir di kancah yang masing-masing geluti. Lalu kita akan ngobrol, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan lalu kemudian ada sesi tanya jawab. Gitu. Oke, siapa yang mau duluan cerita? Beli senior nih, beli senior. Kita urut kacang dari yang berdasarkan umur gitu, Bung Ardi. Nggak ngomongin umur, tapi yang paling senior gitu. Oh, Paling sebenarnya. senior, paling berpengalaman. Jangan ngomong umur, itu Sarah. Iya, makanya. Oh, ya. Soalnya Bung Ardi bilang senior gitu. Kalau di Paling kampus, berpengalaman. apa senior korelasinya dengan siapa yang lebih dulu ada di kampus. Selamat malam teman-teman semua. Hello everyone. Thanks for inviting me. I'm Rudolf Detu from Denpasar, Bali, Rumah Sanur. Dan sekarang malam ini saya akan kasih sedikit presentasi tentang skena Bali, skena musik Bali hari ini ya. Kenapa tadinya saya bukan hendak kasih presentasi ini, cuman gara-gara Pop hari ini datang ke Bali, kapan hari, terus mereka hendak menulis khusus tentang skena Bali, yang judulnya kira-kira semacam skena Bali, skena paling baik di Indonesia hari ini gitu. Jadi saya pikir dari situ saya akhirnya berpikiran bahwa mungkin ini bisa saya bagikan tentang skena musik Bali, yang padahal Bali itu kan pulau kecil gitu ya. Tapi kenapa bisa dianggap bahkan oleh Pop hari ini dianggap sebagai skena terbaik hari ini gitu. Jadi setelah saya coba bikin riset kecil-kecilan, dan saya kemudian menemukan beberapa semacam teori gitu ya. Jadi mari saya mulai. Ini skena Bali. Halo? Kalau istri datang kunjungan ke Jakarta itu kalau tidak boleh ditutup semua, tapi orang Makassar boleh tutup semua. Panitia mungkin bisa melacak siapa yang Iya, tapi mikrofonnya bocor. Mulai dari pertama ya. Oke, silakan Bli. Yang paling atas, yang manja itu yang paling atas, judulnya dulu. Ini skena Bali ini dengan apa yang sedang terjadi, ini memang semuanya kembali kepada sesuai dengan judulnya, jejaring dan koneksi ya. Terus yang kedua, itu bisa dimainin nggak filmnya tuh? Coba ke bawah. Sebentar ya, Pak. Nggak bisa ya, itu belum dicoba tadi ya. Iya, Pak, tidak bisa dimainin videonya. Oke, kalau gitu saya langsung aja deh. Mungkin nanti saya mainin. Yang tiga ya. Nah, jadi ya ini bisa digedein ya, full screen. Jadi yang terjadi di
kenapa skena musik Bali itu sampai pop hari ini menyebutnya sebagai skena terbaik hari ini, ada 8 poin yang bisa nanti kita bahas satu-satu. Ini secara summary, secara singkat. Yang pertama adalah kita yang paling mula akhirnya kenapa skena musik Bali menjadi sangat kuat adalah karena dari awal kita sudah menolak sentralistik Jakarta. Ini maksudnya sentralistik Jakartanya ya, bukan orang Jakarta atau orang yang tinggal di Jakarta seperti itu, enggak. Kita intinya ketika ingin sukses di dalam skena musik, kita harus pindah ke Jakarta. Itu yang kita sejak awal sudah tolak dan sudah kita mulai sejak Superman is Dead dan Navicula dari akhir 90-an itu, dan ternyata berhasil walaupun itu butuh waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah gerakan Bali Tolak Reklamasi. Gerakan Bali Tolak Reklamasi ini sangat penting di skena Bali karena inilah gerakan Bali Tolak Reklamasi inilah yang tanpa kita sadari kemudian ternyata menyatukan segala hampir semua musisi dari segala skena menjadi satu, bertemu di gerakan tersebut dan akhirnya tercipta harmonisasi. Yang ketiga adalah tentang berlimpahnya ruang berekspresi. Jadi kalau di Bali itu tempat berekspresi itu ada di mana-mana dan cukup gampang bagi kita untuk misalnya aku mau main dong di tempat kamu, bisa diatur nggak? Ini ada saya punya band baru segala macam. Jadi dengan adanya berlimpah ekspresi itu skena jadi terus bergerak dan jadi tambah dinamis. Yang keempat adalah intensitas konser yang sinambung ya. Jadi konser di Bali itu hampir tiap hari ada. Terutama yang top 40 ya, tapi kalau yang indie gitu Jumat, Sabtu, Minggu hampir selalu ada. Juga kadang-kadang di hari-hari biasa, tapi yang jelas konser musik itu di kota sekecil Denpasar banyak terjadi dan di tiap akhir pekan sampai kita sendiri bingung mau kemana ketika akhir pekan, milih nonton konser yang ini, konser yang di Denpasar, di Kuta, di Seminyak gitu. Lalu yang nomor 5 adalah karena skena yang begitu meriah dan dinamis, tentu akhirnya bermunculan banyak band, biduan-biduanita. Lalu yang keenam adalah, nah ini juga kalau kita cuma ngeband aja, tapi kalau nggak ada tempat untuk kita mendistribusikan karya-karya kita, yaitu salah satunya lewat label rekaman. Label rekaman ini yang juga mendukung skena kita yang begitu dinamis gitu ya. Lalu yang ketujuh, Anugerah Musik Bali. Anugerah Musik Bali ini satu-satunya, mungkin Bali adalah satu-satunya daerah di Indonesia, daerah sekecil Bali punya Grammy Award-nya sendiri. Dan Grammy Award-nya sendiri, Grammy Award ini penting sekali bagi para musisi yang paling tidak dengan begitu pencapaian mereka ada semacam penghargaannya gitu. Jadi dengan begitu dia bersemangat untuk membuktikan dirinya bahwa mereka itu bisa itu. Dan yang terakhir adalah minimnya keterlibatan pemerintah ini adalah blessing in disguise karena dengan hampir nihilnya keterlibatan pemerintah, dukungan pemerintah, karena kita dari sejak dulu itu terbiasa mandiri. Jadi skena terbentuk sendiri dengan organik dan akhirnya menjadi tidak manja gitu. Ayo kita mulai yang pertama dong. Slide yang pertama yang ada gambarnya Superman is Dead itu. Ya. Nah, ini kenapa saya pakai foto ini, image ini karena Superman is Dead lah yang meyakinkan skena Bali bahwa kita mampu untuk bergerak sendiri dan tidak harus pindah ke Jakarta ketika ingin berkarir di musik. Ini sebenarnya sudah dimulai ketika saat itu saya memanajeri SID sejak tahun 2000-an dan kita kemudian akhirnya bisa bergabung dengan label besar dan distribusi menjadi semakin baik. Disitulah kita kemudian mulai, dan si Ardi ini pernah nih di early days ini, Ardi pernah ngundang Superman is Dead ke Jakarta gitu. Masih tetap yang nomor 1 ya, yang sebelumnya yang nomor tadi ya. Jadi ini
kami bukan tidak suka dengan orang Jakartanya segala macam gitu ya, tapi kami enggan saja. Kami ini orang di Bali kan hidupnya enak tuh, maksudnya pagi kemana-mana, nggak dikejar-kejar kabar-kabari atau nggak dikejar-kejar infotainment gitu. Jadi di Bali itu kehidupan biasa aja. Kayak kamu anak band atau gimana, hidupnya tetap seperti kayak beat culture seperti itu. Kita nggak kebayang, wah kalau kita pindah ke Jakarta nanti kayak gini. Jadi akhirnya kita kemudian semakin yakin bahwa kita nggak cocok hidup di Jakarta. Kita sebaiknya dari sini saja, dan itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah sama sekali. Jadi akhirnya kita menggunakan jadi di early days itu kita kemudian menggunakan Yahoo Group segala macam itu. Jadi belum ada media sosial yang kayak Facebook apa sekarang gitu ya. Friendster, akhirnya ketika muncul Friendster, MySpace cukup terbantu. Tapi disitulah kita paling pertama mengaktifasi media sosial gitu ya. Jadi Rolling Stone pernah menyebutnya di Bali lah yang paling pertama secara efektif menggunakan media sosial. Jadi kemudian setelah saya memanajeri SID dan Navicula, ternyata itu cukup berhasil, walaupun sebenarnya keberhasilan itu tentu dengan susah payah, karena memang tidak mudah. Harus diakui bahwa pindah ke Jakarta adalah jalan yang paling mudah gitu. Jalan yang paling mudah walaupun belum tentu berhasil ya, tapi ketika bersikeras untuk tinggal di Bali, sementara dalam konteks ini di Bali ya, sementara duit segala itu adanya di Jakarta, konser-konser besar adanya di Jakarta, sementara kita di Bali masih konser-konser kecil aja, dan udah bosen tuh main di konser-konser kecil, sound system jelek gitu. Jadi kita harus go national gitu. Cuman lewat usaha yang begitu keras, dan terima kasih untuk media sosial, dan yaitu yang pertama adalah Yahoo Groups, akhirnya kita kemudian syukurlah pelan-pelan akhirnya kita itu butuh sekitar 4-5 tahun kita akhirnya bisa ngebuktiin bahwa kamu tidak perlu pindah ke Jakarta jika ingin sukses main musik gitu. Yuk berikutnya. Berikutnya bro. Nah ini adalah sebuah momen penting setelah suksesnya SID dan Navicula. Ini konsernya Navicula ya. Navicula berkontribusi. Navicula adalah salah satu band yang paling aktif dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi. Bali Tolak Reklamasi ini jadi penting karena kalau dulu kan sering ada itu di skena itu ada parsial ya. Ada yang skena hardcore, skena ska, skena segala macam. Lama-lama skena metal dan skena punk hardcore bukan tidak cocok ya, ada kontestasi gitu ya. Jadi berkompetisi dan kadang-kadang ada sedikit gesekan. Cuman Bali Tolak Reklamasi ini kemudian menyatukan semuanya, terjadi harmonisasi secara organik karena di gerakan Bali Tolak Reklamasi ini berhasil meyakinkan orang-orang bahwa Bali sedang dalam keadaan gawat, kita harus bersatu untuk melawan kezoliman yang terjadi gitu. Dan orang-orang yang sadar dengan sendirinya datang bergabung di gerakan tersebut, dan kita akhirnya bertemu di ketika kita turun ke jalan, anak-anak band tuh ketemu yang metal, yang ska, yang punk segala macam jadi satu. Karena kita saling mulai mengenal lebih baik satu sama lain, dan kemudian punya respect satu sama lain juga, karena kita berpikir bahwa wah ternyata ini orang baik juga ya, punya kesadaran terhadap Bali gitu. Akhirnya tumbuh respect masing-masing, akhirnya jejaring menjadi semakin kuat, jadi skena itu bersatu semuanya. Ini thanks to Bali Tolak Reklamasi artinya, karena dan disitulah juga sering terlihat pemandangan menarik saking harmonisnya. Jadi ketika kita turun ke jalan, yang di depan anak SID memimpin dengan main gitar, di belakang anak Navicula jagain juga tetap main gitar agar musik tetap berjalan gitu. Jadi sangat mengesankan gitu. Dan ini kemudian ternyata berdampak sangat baik terhadap skena Bali itu sendiri.
Next. Nah, ini juga contoh dari Bali Tolak Reklamasi yang kita, ini juga Bali Tolak Reklamasi itu terbantu juga dengan adanya anak-anak band, jadi aktivisme kan biasanya kering gitu ya. Jadi dengan adanya anak-anak band, jadi lebih cool, lebih rock and roll, dan caranya menggarap juga, misalnya ketika The Hydrant pergi tur ke Amerika, kita sempatkan stop di Hollywood sebentar yang ikonik seperti ini, lalu kita pakai kaos Bali Tolak Reklamasi, dan akhirnya gerakan ini jadi kelihatan semakin keren gitu ya. Next. Nah, ini kemudian setelah Bali Tolak Reklamasi ini, anak-anak band yang ngumpul itu kan ternyata jadi makin kuat, dan sudah yang kita kemudian nggak sadar bahwa ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di Bali yang dengan mudahnya kita untuk konser gitu. Jadi misalkan sebut aja Denpasar misalnya. Di Sanur ada rumah Sanur, di utaranya sedikit ada tempatnya si Jun Bintang Stel Peleng namanya. Terus juga ada Taman Baca Kesiman, itu di Denpasar sekitar utara aja ya. Lalu di Kuta ada Twice Bar, bahkan Hard Rock Cafe sekalipun. Hard Rock Cafe di Bali itu nggak seserem di tempat-tempat Hard Rock Cafe yang lain, karena kebetulan yang ngurusin musik itu adalah teman baik sendiri, dan dia orang Rusia yang sering bergaul di skena kita, dan jadi dengan gampangnya kita akan nelpon dia dan bilang bahwa ini band saya baru habis rilis single segala macam, bisa nggak kira-kira main di Hard Rock Cafe? Dan dia bilang, oh, dan tentu masih ada kurasi di situ kan ya, kalau dianggap kualitasnya baik, oh ya silakan, tapi jangan di hari-hari yang kita coba bikin duit ya, jadi di akhir pekan atau Kamis, Jumat, Sabtu biasanya kita nggak bisa main, oke lah, karena mereka cari duit ya. Jadi kita dapatnya entah Minggu, Senin, Selasa, tapi yang jelas segampang itu kita tinggal ngomong aja gitu. Terus di selatan, di daerah paling selatan di Uluwatu itu ada Single Fin, ada Wishing Well, lalu di Canggu ada Deus, ada Luigi's, pokoknya dan juga ada Gimme Shelter, Loco by Nature. Jadi banyak sekali opsi. Misalkan kita bilang bahwa Navicula Tour, South Bali Tour gitu ya, dalam 1 bulan itu bisa sampai 8, dan itu cuma di sekitar Bali Selatan aja gitu, dan itu tempatnya cukup berdekatan dan bisa kita bikin tur seperti itu, dan saya nggak yakin di daerah-daerah lain di Indonesia bisa kita seperti itu gitu. Nah, ini sangat membantu gimana skena itu menjadi sangat dinamis, dan ekosistem lama-lama jadi kian lengkap gitu. Berikutnya, next please. Nah, ini contoh ya, dan ini karena adanya tempat konser yang begitu berlimpah, tentu dengan gampangnya seperti yang tadi saya bilang, seperti Navicula, bulan Desember ini saja mereka bakal konser di 8 tempat untuk rilis singlenya. Dan ini contoh juga terjadi di bulan Juni-Juli, konsernya The Hydrant. Dan ini di sekitar Bali Selatan aja, Uluwatu, Seminyak, Kuta, Kerobokan, Canggu, Candidase. Jadi itu ada tempat-tempat yang tempat-tempat yang bisa kita pakai untuk konser, dan dengan semudah itu kita bisa ngatur jadwal untuk konser gitu. Apalagi misalnya Anda seperti Navicula, ini konsernya The Hydrant nih. Jika memang bandnya sudah masuk di kelas atasnya di strata tertinggi di skena Bali, udah gampang banget jadinya kalau cari konser. Tapi yang jelas konser-konser seperti ini banyak sekali terjadi di Bali dan intens. Kadang-kadang kami sendiri bingung waktu malam minggu gitu mau ke yang konser di Denpasar, konser di Seminyak, konser di Canggu, atau konser di Uluwatu. Itu yang bikin kadang-kadang wah sampai bingung milih gitu. Kok tempat sekecil ini intensitas konsernya gila. Next please. Nah, dari intensitas konser yang jadi kan ekosistem sudah semakin baik gitu ya, karena udah kian lengkap. Jadi lama-lama kian organik makin banyak dan makin lengkap.
akhirnya gara-gara seperti itu kemudian ada juga tumbuh juga band-band biduan wanita yang baru-baru yang kalau kalian misalnya ingin ngeband tiba-tiba oke, sudah sibuk bikin lagu, main di studio gitu, tapi tempat berekspresi nggak ada, lama-lama band biduan segala macam itu ya pupus gitu. Nah, di Bali terdukung dengan band yang banyak, biduan wanita yang berlimpah, tempat konser juga tersedia banyak gitu. Ini sangat mendukung terjadinya ekosistem musik yang baik. Next please. Ya, seperti yang saya tadi bilang, ini adalah label rekaman yang salah satu yang paling aktif di Bali sekarang ini. Kebetulan orang di belakangnya adalah gitaris dari Navicula Pohon Tua Creatorium. Nah, dia juga yang bilang bahwa saya ini tugasnya bukan mencari bibit-bibit baru, enggak. Ini adalah band-band yang saya pikir baik dan pantas untuk mewakili Bali, tapi mungkin belum tahu mesti ngapain. Biar saya fasilitasi dan bantu mereka gitu. Jadi ini labor of love-nya dari Pohon Tua Sidadang gitu. Dan saya pikir apa yang dia kerjakan ini sudah sangat bagus dan berhasil meyakinkan publik bahwa Bali ini sudah semakin banyak ini barunya talenta-talenta barunya udah nggak lagi bergantung pada Small Instead, Navicula dan The Hayden, karena mereka ini benar-benar baru dan di luar punk rock, grunge atau rockabilly gitu. Ini band-band dengan genre-genre yang masa kini lah gitu. Next please. Dan ini adalah Anugerah Musik Bali ini, saya pikir sebuah catatan penting bagi skena musik Indonesia, karena ketika Bali punya, maaf ya, bukan saya bermaksud arogansi bahwa Bali paling hebat segala macam, enggak. Ini sebenarnya niatnya berbagi saja gitu. Ini Anugerah Musik Bali ini penting adanya yang seperti ini karena para musisi dengan punya Grammy Awards-nya sendiri, ini mereka merasa apa yang mereka lakukan itu nggak sia-sia. Jadi ada semacam goal gitulah ya. Dan ketika itu kalau ngelihat dari sisi bandnya, kalau ngelihat dari sisi kepanitiaannya atau orang-orang yang bikin ini, dengan adanya Grammy Awards-nya sendiri, artinya mereka sudah percaya diri bahwa wah ini apa yang terjadi di daerah kita ini sudah dinamis dan pantas untuk dibikinin Grammy Awards-nya sendiri gitu. Jadi dan yang selain itu ada juga yang betul-betul bagus adalah di Bali akhirnya kemudian ini juga menyatukan para musisi. Kan di Bali ada dua tuh, di Bali itu ada yang band Bali yang menyanyikan lagu Bali dan band Bali yang menyanyikan lagu-lagu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini mereka bersatu dan udah nggak ada lagi skat-skat, kamu nggak terlalu keren, kami yang lebih keren, udah nggak seperti itu. Ini justru makin mengharmoniskan satu sama lain antara musisi gitu. Dan untuk tahun ini kita sudah masuk tahun ketiga, tahun depan masuk keempat, dan makin lama ini jadi kian bagus. Dan kalau kita bilang bahwa kita punya sponsor, ini sama sekali enggak. Ini para panitianya di sini, ini DIY semua nih. Semuanya labor of love, karena saking cintanya dengan skena musik Bali, skena musiknya sendiri, udah saya jadi penasihat utama di sini dan nggak pernah mikirin soal bayaran segala macam. Yang penting skena musik Bali maju terus dan semakin kuat gitu. Next please, terakhir. Ini adalah Blessing in Disguise dengan ini band dari anak-anak punk reformasi. Jadi anak-anak para pemain band punk rock yang masih hidup di Bali itu bergabung menjadi satu untuk bikin semacam kolaborasi yang namanya punk reformasi. Jadi tapi mereka sendiri punya masing-masing punya bandnya sendiri. Nah, ini adalah tentang seberapa minimnya partisipasi pemerintah dalam skena musik independen di Bali gitu. Jadi justru dengan ketiadaan, saya tidak hendak menyalahkan pemerintah
atau apa ya. Tapi ini ternyata hari ini jadi bagus karena kita sudah terbiasa mandiri dan menjadi tidak manja. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu cenderung memang itu adalah atas inisiatif sendiri, cari sponsor sendiri. Jadi hampir nihil keterlibatan pemerintah di sini gitu. Dan ini justru makin menguatkan kita dan udah biasa untuk bergerak sendiri. Saya pikir itu, terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak, Bli.